Jadi enaknya kita belajar agama itu tuh Bu, justru makin menenteramkan jiwa kita. Nah itu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Makanya mereka sangat mencintai Rasulullah bukan karena harta benda duniawi. Karena dulu mereka menderita, begitu Islam datang jiwa lapang, susah hidup pun tidak terasa lagi. Jadi ini dahsyatnya yang diajarkan Rasulullah kepada kita ini, semua menenangkan jiwa. Bayangkan Pak, tentara Palestina itu bunyi bom di atas malah di videonya Pak. Nah bahagia dia menanti syahid tuh Pak. Nah itulah kalau orang udah tahu agama tuh ya, mati aku mati syahid katanya Pak. Itu yang membuat orang ngeri kalau untuk berperang dengan orang Islam ini, karena mereka menganggap kematian itu justru mengantarkan dia kepada surga Pak. Amalan aku kurang, inilah salah satu cara untuk cepat masuk surga. Ada sahabat Rasulullah baru masuk Islam, baru sedang mengunyah kurma 2 butir. Ya Rasulullah, kalau aku ikut perang sekarang, kalau mati aku di mana tempat aku? Di surga. Dibuang ya kurma itu Pak, lari ke depan. Ah, begitulah lapang jiwa jadi. Dalam kajian ini Pak, kita akan melihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Seharusnya kita melanjutkan kajian Talbisul Iblis, tapi saya tidak sempat mengulangnya. Jadi apa kata para guru Pak? Orang yang naik tanpa persiapan maka turun tanpa kemuliaan. Jadi daripada berat nanti dia Pak kan, lebih baik saya tidak membawakannya dulu pada malam hari. Nah yang pertama ini Pak, tentang cintanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'adz ini Bu, dia itu termasuk tokoh yang disegani di Madinah. Waktu Rasulullah SAW diizinkan untuk melakukan perang yang pertama itu kan perang Badar Pak. Udah diizinkan Rasulullah, timbul keraguan Rasulullah Bu. Islam baru 2 tahun di Madinah, apa mau mereka nih diajak perang? Sedangkan orang aja udah lama Islam, diajak perang belum tentu mau Pak. Ini baru 2 tahun, apa mungkin mau? Dalam kerisauan Rasulullah itu, Sa'ad bin Mu'adz inilah yang meyakinkan Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz ini, ya Rasulullah, kemanapun engkau membawa kami, sekalipun kami mati kelaparan, kami akan terus bersamamu. Karena kami bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dikatakan Sa'ad bin Mu'adz, kami ini bukan umat Nabi Musa? Karena waktu Nabi Musa ngajak perang Pak, jawaban umatnya Pak, pergilah kau berangkat dengan Tuhanmu, kami akan menunggumu di sini. Tidak ada yang mau ikut Pak. Kalau kami ini umatmu ya Rasulullah, kemanapun kau membawa kami, kami akan maju. Nah itulah yang membuat kuat balik hati Rasulullah Pak. Karena perkataan Sa'ad ini pengaruhnya besar untuk suku-suku yang ada di Madinah. Karena kalau orang yang terpandang ngomong itu, semuanya akhirnya mau ikut membantu. Tapi walaupun ikut membantu Bu, keadaan ekonomi umat Islam pada saat itu sedang sangat minim Pak. Dikumpulkanlah berapa ekor ada kuda cuma 2, onta ada 70 ekor. Yang bisa ikut udah diseleksi, tinggallah 315 orang. Berarti naik kudanya ganti-gantian. Jadi 2 naik, 2 turun, 2 naik, 2 turun. Nah, karena tidak mencukupi antara jumlah unta dengan orang. Nah, jadi di sini ini Sa'ad bin Mu'adz itu Bu ya, sampai mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kau jangan ikut di medan perang. Kami buatkan kau tenda di atas kuda. Apabila kau melihat kami menang dan itulah harapan kami, maka tetaplah engkau bersama kami. Tapi jika kau melihat kami sudah dalam keadaan kalah, maka larikanlah kudamu mengarah ke Madinah. Karena yang tinggal di Madinah jauh lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada kami. Tetap juga merasa
lebih cinta orang yang tinggal lagi daripada kami ini. Dia berharap Rasulullah kalau sempat kami kalah langsung aja pulang ya Rasulullah. Apakah ada sahabat yang tinggal waktu itu? Ada, Bu. Utsman bin Affan tidak ikut perang. Inilah yang dijadikan orang mengatakan hal miring tentang Utsman. Utsman bin Affan tuh mana dia ikut perang, tapi dia tercatat sebagai ahli Badar. Ini kan pembodohan publik nih, kebohongan publik. Memang betul Utsman bin Affan tidak ikut perang, Pak, tapi bukan tanpa alasan. Di saat mau perang itu, istri Utsman bin Affan, Ruqayyah, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan sakit keras. Jadi Rasulullah yang melarang Utsman. Niat kau sudah dicatat oleh Allah Utsman, sekalipun kau di rumah kau akan menyertai kami walaupun kami menuruni lembah. Karena niat sudah ada, memang mau ikut. Makanya kita bapak udah terbiasa sholat berjamaah. Tahu-tahu hari itu telat bapak ke masjid, akhir bapak sholat sendirian, bapak tetap terhitung berjamaah. Karena memang itu sudah menjadi kebiasaan. Apabila bapak ibu sudah rajin tahajud malam, rupanya sakit, setiap sakit di malam hari itu terhitung tetap melaksanakan tahajud. Bapak ibu yang rajin puasa sunat, sakit tetap terhitung berpuasa sunat, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Nah jadi ini pula Utsman, kau pun tidak ikut, kau tetap tercatat. Jadi Utsman mau ikut, istrinya sakit. Istri Utsman siapa? Adalah anak kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memang yang melarang, jangan ikut jaga istrimu. Jadi rupanya begitu perang Badar dimenangkan umat Islam, di sisi lain Rasulullah sangat bahagia sekaligus sedih, yaitu meninggalnya Ruqayyah. Jadi kita menang perang, anak meninggal. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Setiap kali ada kebahagiaan diiringi dengan kesedihan, supaya kita jangan terlalu melambung ketika bahagia itu. Setiap ada cobaan pasti diiringi nikmat. Jadi apapun Pak, sampai hari kiamat itu tetap berlaku. Sedang bahagia-bahagia, di dalam bahagia itu ada rasa sedih. Sedang sedih-sedih, dalam sedih itu ada bahagia. Nah itu berlaku terus tuh. Rasulullah bahagia menang perang, di sisi lain di saat yang bersamaan anak meninggal dunia. Jadi ini berlaku sepanjang masa nih Pak. Kita pun mungkin mengalami hal yang sama. Kadang sudah kena tipu sama orang, habis itu ketawa kita Pak. Kita ngetawakan diri kita, kok bodoh gue ya, mau aja aku ditipu orang gitu. Nah, kadang ada Bu, kita merasa bahagia, teman kita minjam uang sama kita. Di antara sebanyak itu temannya kita yang terpilih. Berarti ini udah set Allah. Cuman kalau udah tiap-tiap hari berarti teman tuh nganggap hanya kita lah teman yang bisa dia bodoh-bodohi. Ya, itu kan ketawa kita sendiri dia Pak. Iya pula ya. Pertamanya bahagia kita Bu, di antara sebanyak tuh kawannya kita dipilih untuk pinjam uang. Berarti ini kan udah set Allah nih. Rupa sekali dipinjamkan mencandu Pak. Macam ATM dia nampak kita nih ya. Berarti dalam pandangan dia, di antara sebanyak itu teman, yang ini yang agak bodoh sedikit. Nah ini yang bisa ditipu nih ya. Jadi kadang kita sedih gitu Bu, tapi dalam sedih itu ada bahagia. Dalam keadaan bahagia-bahagia kita, kan seperti misalnya gini Pak, terjual tanah nih besok Bang. Ini abang udah terlanjur dengar ya, 10% untuk abang sebelum tanah terjual Pak. Begitu tanah terjual, di sisi lain bahagia, langsung ada rasa sedih Pak. Mengeluarkan pula aku 10% ya. Nah, jadi dalam bahagia ada rasa sedih. Makanya kita hati-hati berbicara di saat bahagia, karena nanti nyesal sudah tuh Pak. Terpaksa kita acting bohong. Macam mana Bang, terjual tanah jadinya? Terjual itu terjual, tapi itulah tidak sesuai pula harapan. Padahal penuh duit nih Pak. Ini pada mengeluarkan 10%. Kawan saking senang hati tahajud dia tiap malam mendoakan itu dia susah pula. Rupa udah berhasil, dia pun tidak mendapatkannya. Tetapi dalam kesedihannya itu nanti Allah akan kasih dia kebahagiaan.
selalu akan mengiringi seperti itu. Nah, inilah cintanya Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah, lebih mementingkan Rasulullah itu selamat daripada memikirkan diri dia sendiri. Dia pokoknya Rasulullah aja yang selamat. Nah, salutnya kita itu, Bu, cinta para sahabat nih bukan karena mereka dikasih duit oleh Rasulullah. Kita kan rata-rata Pak mencintai orang, apa Bapak cinta sama Bapak nih, Pak? Susah saya dulu, dia nolong saya. Biasanya berhubungan dengan materi, Pak. Dia yang bantu saya. Tapi Rasulullah materi apa yang dikasihnya sama sahabat? Nggak ada, Pak. Cuman diberikan kelapangan jiwa semenjak memeluk Islam. Banyak keajaiban yang dulu mereka rasakan susah menjadi tenang, suci jiwanya jadinya, Pak. Apa ndak enak, Bu? Itu lebih daripada uang. Misalnya nih, Bu, sebelum kita mengenal agama, sendal kita hilang di masjid, mungkin ngamuk gitu, Pak. Mengajar, beribadah pun aku kena curi sendal. Tapi kalau kita udah tahu agama, Bu, mengapa ratusan sendal, pasang sendal yang ada di masjid ini kok sendal aku yang hilang ya? Apa yang salah di diri aku? Itu enaknya kalau kita belajar agama, Pak. Mungkin ada kesalahan aku nih tidak mengeluarkan hak orang. Jadi tentram jiwa jadinya, Pak. Ya saya mikirnya gitu, Bu. Saya ceramah dulu di masjid dekat Nurus Salam Jalan Selamat. Hilang helm saya. Di situ saya berpikir, Pak, sebanyak ini helm orang, apa helm saya yang diambil? Dibilang bagus betul enggak pula? Oh, berarti ada hak orang mungkin nih yang tidak saya keluarkan seharga helm itu pula. Jadi kita kalau belajar agama ini, Bu, jadi tentram jiwa kita ini. Lebih tenang jiwa kita ketika menghadapi masalah. Kita dengarlah ayat wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Jadi kita ngecek jadinya, Pak. Aku rajin sembahyang, tapi ngapa orang benci sama aku ya? Kan ada gitu, Pak. Dia rajin sholat ke masjid. Rupanya dia cek-cek, dia tanya ke orang, kenapa orang benci sama saya? Bapak terlalu apa betul, Pak? Kadang berbunyi aja alarm sholat isya tuh Bapak suruh orang berhenti langsung ceramah. Biarkan dulu. Ada juga, Pak, macam itu. Jadi benci orang di masjid tuh. Saya sampai kalau ceramah di masjid tuh, Pak, begitu bunyi alarm subhanakallah, enggak mau saya teruskan daripada kena nanti, Pak, kan. Akhirnya banyak jamaah benci lah sama Bapak tuh. Ini misalnya nih, Pak, ya. Enggak ada bagai di dunia nyata. Ini contoh. Betul-betul tidak boleh terlewat sedikit saja, Pak. Berbunyi alarm langsung suruh berhenti. Tidak peduli dia siapa ustaz. Orang azan masuk waktu tuh, masih menyanyah juga lagi tuh. Kan kena pukul mental kita, Pak. Sudah disepakati azan dan iqamah itu menunggu alarm. Belum hidup alarm lagi. Orang udah selesai sholat sunat semua, dipaksanya orang iqamah, Pak. Cepat iqamah tuh, kan tidak ada orang sembahyang lagi tuh. Ya tunggu alarm, apa tunggu aja. Jadi kadang nanti dia tahu, oh karena ini aku dibenci orang, tidak suka orang jadinya sama aku walaupun aku rajin sholat. Berarti kan kita yang salah gitu, Pak, kan. Jadi enaknya kita belajar agama itu lah, Bu, justru makin menenteramkan jiwa kita. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Makanya mereka sangat mencintai Rasulullah bukan karena harta benda duniawi. Karena dulu mereka menderita, begitu Islam datang jiwa lapang, susah hidup pun tidak terasa lagi. Jadi ini dahsyatnya yang diajarkan Rasulullah kepada kita ini, semua menenangkan jiwa. Bayangkan, Pak, tentara Palestina itu bunyi bom di atas malah di videonya, Pak. Nah, bahagia dia menanti syahid tuh, Pak. Itulah kalau orang udah tahu agama tuh, ya. Mati syahid katanya, Pak. Itu yang membuat orang ngeri kalau untuk berperang dengan orang Islam ini, karena mereka menganggap kematian itu justru mengantarkan dia kepada surga, Pak. Amalan aku kurang, inilah salah satu cara untuk cepat masuk surga. Ada sahabat Rasulullah, Bu, baru masuk Islam, baru sedang mengunyah kurma 2 butir. Ya Rasulullah, kalau aku ikut perang sekarang, kalau mati aku di mana tempat aku? Di surga. Dibuang ya kurma itu, Pak, lari ke depan. Begitulah, Bu, lapang jiwa jadi. Nah kemudian, Pak,
Ada seorang sahabat, ini sanadnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku itu kalau sudah berada di dekatmu sangat betul-betul bahagia aku ya Rasulullah. Kalau jumpa dengan engkau ini bahagia aku rasanya. Namun setelah kita berpisah ya Rasulullah, terpikir olehku, kau kan Nabi, berarti besok di surga tentu jauh jarak kita. Kalaupun aku masuk surga ya Rasulullah, tentu aku akan merindukanmu karena surga kita akan berbeda. Tentu kita tidak akan berjumpa. Itulah yang selalu mengganggu di jiwaku ya Rasulullah. Apakah aku akan berjumpa denganmu nanti di surga? Itulah saking tidak ingin berpisahnya dari Rasulullah. Jadi memang sosok Rasulullah itu karena komplit ya Bu ya. Jadi memang sahabat itu betul-betul sangat mencintai Rasulullah, melebihi cinta mereka kepada anak dan istri mereka sendiri. Nah kalau misalnya kita nih Bu ya datang berkata, "Andai kalau sempat hidup aku di zaman Rasulullah, aku bantu perjuangan Rasulullah." Belum tentu lah lagi Pak, bisa jadi Bapak Abu Jahalnya. Karena kan orang selalu bilang gitu Pak, "Dia sempat hidupku di zaman Rasulullah." Iya kalau memang baik. Kalau sempat jadi Abu Jahal macam mana Bu? Mendukung Abu Jahal jadinya Pak. Kan kita enggak tahu kita. Nah, jadi Rasulullah terdiam ketika dia bertanya itu Bu. Akhirnya Allah turunkanlah surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mendengar ayat ini Pak, bahagialah sahabat ini. Jadi di surga besok kalau kita melakukan beriman menaati Allah dan Rasulnya, maka akan bertemu dengan Rasulullah, akan bertemu dengan para sahabat, akan bertemu dengan orang-orang yang syahid dan orang-orang soleh. Jadi itulah kebahagiaan kita Pak. Walaupun kita umat yang jauh dari Rasulullah, apabila kita menaati Allah dan Rasulnya, maka kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Itulah yang membuat bahagia hati para sahabat itu. Jadi orang-orang yang mencintai Rasulullah itu kenapa melebihi cinta mereka kepada anak dan istrinya? Mereka itu begitu Rasulullah memerintahkan, mereka akan langsung melakukannya tanpa harus mempertimbangkan bagaimana nanti perasaan anak, bagaimana perasaan istri. Tapi anehnya istri-istri para sahabat itu begitu usai perang Pak, bukan suaminya yang ditanya ya Pak, Rasulullah selamat enggak? Tidak ada dipedulikannya, oh suaminya selamat enggak. Rasulullah justru yang mereka tanya. Itu pula lah ternyata kaum sahabiah, para perempuan-perempuan di zaman Rasulullah itu juga memiliki cinta yang besar kepada Rasulullah, melebihi cinta mereka kepada suami dan anak mereka sendiri. Jadi sama Bu, untuk kepentingan Islam apapun yang diperintahkan Rasulullah, baik sahabiah perempuan maupun para sahabat yang laki-laki, mereka semuanya taat kepada perintah Rasulullah SAW. Jadi ada seorang perempuan Bu, ketika habis perang dia tanya, bagaimana kabar Rasulullah? Bapak kau meninggal? Enggak, aku nanya Rasulullah gimana kabarnya. Suami kau meninggal? Enggak, aku enggak nanya suami aku bagaimana kabar Rasulullah. Anak kau meninggal? Tidak, aku nanya Rasulullah selamat atau enggak. Rasulullah selamat. Nah itulah yang membahagiakan diriku. Itu Pak, dahsyatnya dia Bu. Sempat sekarang macam itu, terdengar sama orang lain, memang lain istri kau nampaknya. Tidak ada cinta-cinta, salah pilih kau nih. Mungkin itu perasaan orang Pak. Tapi para sahabiah juga begitu Bu. Cinta mereka kepada Rasulullah juga besar. Jadi ini yang membuat ayat ini membuat puas hati sahabat Pak. Mereka tidak akan jauh nantinya dari Rasulullah SAW.
Jadi yang paling penting itu sekarang Bu, kita melakukan apa yang disukai Allah dan Rasulullah semampu kita agar kita nanti bisa bersama Rasulullah SAW. Kemudian Pak, ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi?" Begitu dia menanya itu, Rasulullah balik dengan pertanyaan, Pak, memangnya apa yang sudah kau persiapkan menghadapi hari kiamat? Persiapanku, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Cuman itu katanya, Pak. Maka kata Rasulullah, kau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi paling tidak tuh Bu ya, punya rasa cinta kepada Rasulullah. Mungkin kalaupun amal kita tidak mampu banyak dan sekuat sahabat, punya rasa cinta kepada Rasulullah, maka itu sudah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi inilah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang preman yang wafat, ditaruh orang di tong sampah. Jadi tidak diselenggarakan orang jenazahnya. Nabi Musa diperintahkan Bu oleh Allah dalam riwayat ini untuk menyelenggarakan jenazah preman itu. Dan waktu Nabi Musa menyelenggarakan jenazah preman ini, masyarakat memberikan kesaksian bahwa dia ini orang buruk. Dia ini memang banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, semua masyarakat ini mempersaksikan bahwa dia ini memang jahat." Akhirnya diputarkan Allah lah Bu, doa dia sebelum meninggal. Apa doanya kepada Allah? "Ya Allah, memang aku ini banyak berbuat maksiat. Memang aku ini banyak meresahkan orang. Tetapi Kau Maha tahu, setiap ada orang soleh yang membutuhkan aku tidak pernah menentang perintah mereka, dan aku akan bersedia membantunya. Jangan biarkan setan menertawai aku saat ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku." Punya rasa cinta sama orang soleh, Pak. Dia memang aku ini maksiat banyak, tapi aku cinta dengan orang soleh. Makanya kita Bu ya, tidak bisa juga kita meremehkan orang-orang yang terlihat jahat tapi kadang sopan betul sama ulama, Pak. Dia sedang digelincirkan oleh iblis. Dia tidak melakukan kebaikan, tetapi dia tuh sebetulnya tahu, Pak, yang kulakukan ini salah. Iblis menggelincirkan dia, tapi dia sangat hormat kepada para ulama, orang-orang soleh. Rupanya betul kata Rasulullah, Pak. Ada orang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang mencintai orang lain karena amal ibadah yang dia lakukan, tetapi orang yang mencintai ini tidak mampu beramal seperti orang yang dia cintai." Jawaban Rasulullah tetap, Pak, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Mencintai orang soleh aja, Pak. Nampak ibu ni rajin puasa sunat deh, iri kita nengok kebaikannya. Ya Allah, ibu ni betul-betul rajin puasa. Sayang kita, bapak rajin tahajud. Sayang Pak, orang sama bapak karena bapak soleh itu sudah menjadi modal baginya untuk masuk surga. Kita tidak mungkin bisa melakukan amalan yang dilakukan orang lain. Kadang orang lain tuh Pak kuat tahajudnya, kuat baca Qur'annya, di masjid duduk Quran ya bacanya. Kita cinta sama dia, itu juga sudah menjadi modal bagi kita. Makanya Allah dengan modal itu mengampuninya, Bu. Dan dalam Islam ini, Bu, penilaian Allah ini banyak yang misteri terhadap manusia. Bisa jadi manusia itu hina di pandangan kita, namun dia bisa jadi mulia di sisi Allah. Jadi kita tidak bisa, Bu, mengklaim kalau kita udah rajin sholat, rajin ngaji ini pasti masuk surga. Itu harapan kita. Tapi kalau sempat sifat kita suka meremehkan orang yang belum seperti kita lebih besar dosanya, Pak. Kita remehkan orang yang belum apa, itu neraka masuk. Kalau macam itu kelakuannya neraka. Kita nak memponis-ponis orang masuk neraka, Bu. Ini berbahaya bagi kita.
Kemudian Pak, Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku bermakmum dengan imam yang fasik, apakah batal sholat aku?" Kata Rasulullah, "Tetaplah kau sholat berada di belakangnya selama dia tidak mengumbar kefasikannya." Jadi tidak boleh dinilai dalam-dalam Pak, kecuali dia mengumbar kefasikannya. Dia tengok kan naiknya, tapi kalau masih dia sembunyikan, dia tidak mengkowarkan kefasikannya, tidak bangga dia berbuat dosa, maka masih sah berada di belakangnya untuk menjadi imam. Jadi tidak pula kita harus imam bahaya, tidak usah sholat belakang dia, tidak akan diterima sholat kita. Tidak bisa macam itu Pak. Ini yang dimarahkan Rasulullah kepada Khalid bin Walid ketika mau membunuh orang yang diduga Khawarij. Jadi dia ini bukan diduga lagi Bu, karena pada saat itu belum ada nama Khawarij. Jadi dia ini orang yang pernah mengatakan ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang, dia yang menegur, "Pak, pembagian kau ini tidak adil ya Rasulullah, seharusnya kau takut kepada Allah." Tersentak Rasulullah, "Kalau aku sudah tidak kalian percaya lagi, siapa lagi yang harus kalian percaya? Orang yang bertakwa kepada Allah." Jadi agak emosi Khalid waktu itu. Kata Khalid, "Boleh aku pancung dia Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Jangan, mana tahu dia masih sholat." Itu masih ditimbang oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah, banyak orang yang melakukan sholat dengan raganya tapi lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Jawaban Rasulullah apa Pak? "Aku diutus Allah bukan untuk membongkar isi dada orang." Itu Pak. Tidak mau Rasulullah langsung memvonis Bu, "Oh dia beda nih." Makanya dulu ada sahabat yang dimarahi Rasulullah, dia tusuk orang setelah orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam suasana perang Pak. Jadi kau tusuk dia di saat dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mau menyelamatkan diri aja tuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sudah kau bongkar dadanya sampai kau tahu dia bohong atau tidak." Tuh. Kita nih yang suka memponis-ponis tuh Pak. Mudah aja langsung menilai orang. Dulu ada suami istri Bu, naik sepeda motor, diikuti sama orang pakai Air King, rambut gondrong, tato banyak. Sampai istrinya bilang, "Bang kencang bang, kencang bang." Dikejar terus sama Air King nih, di klakson-klaksonnya Pak, tambah kencang orang ini berdua. "Cepat masuk kita ke apa, ke pom bensin, orang ramai." Masuk pom bensin, masuk pula orang pakai Air King tuh Pak. Keturun suaminya, "Ngapa kau ikut kami dari tadi?" "Dompet istri bapak jatuh, udah jauh saya ngejar." Anda nengok dia bertato rambut gondrong tuh Pak, langsung kita vonis dia jahat. Asal bertato orang jahat lah tuh. Jadi kita tuh mudah ngasih penilaian ke orang lain. Padahal orang rapi-rapi macam saya ini banyak ngolah orang Bu, kan? Itu rapi Pak, bisa ngolah orang. Orang-orang tuh kadang-kadang memang dia pernah khilaf dulu maka gaya dia seperti itu. Tapi kita tidak bisa membongkar hati orang itu. Ini yang dikatakan Rasulullah, jangan nilai orang baik karena rajin sholatnya. Bergaullah kalian dengannya, baru kalian akan tahu dia baik atau tidaknya. Bapak Ibu tahu enggak, Rasulullah punya sahabat karib yang sangat dia sayang tapi tidak masuk Islam, namanya Mut'im bin Adi Pak. Dia sayang betul sama Rasulullah. Dia itu yang ikut protes ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun. Tapi sampai mati dia tidak Islam. Tapi apa pengakuan Rasulullah? "Aku kalau sempat Mut'im bin Adi yang memohon kepadaku lepaskan tawanan Badar, aku lepaskan mereka karena hormatku kepada Mut'im bin Adi." Jadi Rasulullah itu tidak pula memilih-milih kawan tuh Pak orang sama Muslim. Enggak. Itu Mut'im bin Adi itu akrab sama Rasulullah. Tapi dia tidak Muslim. Jadi kita ini kalau mau berteman tuh yang berakhlakul karimah, yang baik Pak. Duduk sama dia tuh ningkat iman kita. Ini duduk sama dia tegang saraf kita. Cerita duit masuk ke panjangnya Pak. Cerita duit masuk tuh Bu. Saya pernah Pak sedang enak duduk nunggu baju dipotong. Orang cerita barang antik Bu ya. Ini sekian M. Piring yang ada gambar ikan nih, ini sekian M. Ini nomor teleponnya, pusing kepala, mendengar aja pusing Bu. Dia tuh apa enggak pusing tuh Pak? Saya tanya, ada berapa kali yang berhasil Bapak jual barang antik nih? Belum ada sampai sekarang ya kan?
ndak aja cerita itu kan Bu ya. Jadi kalau kita berkawan tuh Pak yang berakhlakul karimah. Jadi inilah yang akan membantu kita untuk mempermudah masuk ke dalam surganya Allah. Nah kemudian Pak, ketika Ali melihat Rasulullah kelaparan, jadi nampak oleh Ali Rasulullah sudah mengikat batu di perutnya. Jadi Rasulullah itu Bu ya, walaupun seorang Rasul Pak, tapi memang sering kelaparan. Jadi untuk supaya menegakkan tulang punggung tuh diambil beberapa batu diikat di perut, jadi supaya bisa tetap tegak. Apa yang dilakukan Ali? Padahal Ali kelaparan juga Pak. Bekerja dia sama orang Yahudi untuk menyiram kebun kurmanya. 1 ember dapatlah 1 biji kurma. Dapat 7 ember, diantaranya lah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu kau lapar, makanlah kurma ini. Aku dapat hanya 7 butir, menyiram kebun kurma milik orang Yahudi. Kata Rasulullah, kau melakukan ini karena kau cinta kepadaku Ali? Iya ya Rasulullah. Kalau kau cinta kepadaku Ali, bersiap-siaplah engkau, karena kefakiran akan mendatangimu lebih keras dari air bah yang datang secara tiba-tiba. Jadi Rasulullah udah kasih wanti-wanti Bu. Kalau cinta ke Rasulullah tuh kita pasti fakir jadinya. Kita pasti miskin Pak. Karena banyak hal-hal yang tidak boleh yang harus kadang di zaman sekarang harus kita lakukan gitu Pak. Kalau tahan, tidak dapat jabatan. Nah, kalau dibayar baru bisa duduk. Kan sementara itu tidak boleh Pak. Kan miskin gitu jadinya Pak. Nah, itu beratnya Bu. Kalau kita cinta kepada Rasulullah itu ya akhirnya kita usahanya jadi keras jadinya Pak. Berusaha keras sendiri. Makanya kata Rasulullah wanti-wanti, kalau kau cinta sama aku Ali, kefakiran akan mendatangimu. Karena itu memang sangat sulit Pak. Ini peluang ada nih ya. Tapi kita harus berbuat curang. Itu tuh yang berbahaya. Macam imam paripurna lah Bu. Dari subuh tuh kan dibuat terlaksana semua ya Pak. Terlaksana. Karena mengajukan gaji itu absennya harus berisi. Sementara manalah ada imam kita yang penuh bisa 5 waktu. Dia ada kerja, dia ada kemana-mana. Akhirnya gara-gara kita melakukan ya tidak apa-apa pokok kita isi aja lah. Akibat yang sedikit itu Pak, kenaknya nanti kemana-mana Pak. Saya udah perhatikan Bu ya, akibat sebuah kebohongan yang diada-adakan itu, akhirnya ke yang lain-lain nanti kenaknya Pak. Menular dia Bu kenaknya itu. Makanya ada masjid akhirnya dia bilang, tidak mungkin imam kami bisa 5 waktu. Jadi imam kami balikkan aja lah ke kami, gajinya balik. Karena kalau kami masyarakat yang menggaji imam kami rela, ridho. Kalau imam kami kadang tidak bisa hadir, kami ridho. Tapi kalau harus kami laporkan terlaksana terus imam kami, tidak berarti kan kami berimam kepada orang yang berbohong kepada kami. Bagaimana sholat kami akan diterima? Bentuknya memang ketat, tapi awalnya saya bilang biasa tuh Pak Haji. Lama-lama saya renungkan juga Pak. Kok hebat kali saya bilang biasa gitu Pak. Siapa betul apa kapasitas saya mengatakan itu biasa? Karena itu kan termasuk sebuah kebohongan yang dianggap halal dan legal. Sehingga ada orang buat acara pesertanya harus sekian, oh ya udahlah bikin aja lah, karena kalau nanti tidak cair uang kita, bikin aja berapa jumlahnya. Itu kan seperti biasa Pak. Tapi rupanya itu berbahaya. Jadi hal-hal yang kadang kita anggap biasa itu rupanya berbahaya. Makanya kalau orang-orang yang cinta ke Rasulullah tuh kefakiran pasti akan menghampiri dia. Maksudnya itu apa Bu? Ali bin Abi Thalib tuh kaya tapi sering kelaparan. Rasulullah tuh kaya loh Bu, tapi sering kelaparan. Disebabkan apa? Rasulullah tuh lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ali zakat hartanya ada banyak tapi dia bisa kelaparan Bu. Nah, itu yang dimaksudkan kefakiran akan menghampiri Bu. Sahabat-sahabat Rasulullah tuh Bu, begitu Rasulullah wafat, ada yang diangkat jadi pejabat nolak Pak. Karena tambah susah hidupnya semenjak jadi pejabat tuh. Diangkat dia jadi gubernur Bu, diminta Umar tolong kirim daftar fakir miskin. Ada nama gubernurnya Pak.
Ini gubernur kalian kan? Iya Khalifah. Memang miskin hidupnya. Dia yang paling parah daripada kami lagi. Sampai gubernur tuh memohon kepada Umar, tolonglah jadikan aku masyarakat biasa. Nggak berani aku. Besar betul tanggung jawab aku jadinya. Izinkan aku jadi masyarakat biasa. Nolak Pak. Kalau kita dilantik syukuran kita Pak. Ngundang orang syukuran kita. Hadirlah Pak, donatur-donatur kita tuh udah siap tuh proyek itu, ambillah 10 paket untuk Bapak, 10 paket dah. Tuh Bu. Gimana coba tuh Pak. Jadi akhirnya buah dari sebuah kebohongan tuh mantul kemana-mana deh. Ke kehidupan kita sehari-hari aja kena. Kita buat aja bohong karena nanti pokoknya nanti pulang Papa ceramah kita jalan-jalan itu nanti pada pulang cepat Papa pula nih itu aja buat kebohongan Bu ya. Efeknya besar loh ke kita sama mental anak sendiri. Jadi hal-hal yang kita anggap sepele rupa dalam Islam ini benar kata Rasulullah kefakiran akan menghampiri dirimu. Kemudian jadikan kesabaran sebagai perisai karena cobaan akan selalu datang kepadamu. Saya tengok reaksi lu Pak. Aman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.